Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahim Yulianda dengan NIM 1911134. Di sini saya akan menjelaskan materi yang dimana untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar yang diampu oleh dosen saya, yakni Bu Nurul Faki Isroi. Yang dimana materi penjelasan pada kali ini adalah kajian konseptual media dan sumber belajar. Untuk materi pertama, yakni adalah konsep dasar teknologi dan media dan sumber belajar. Teknologi. Kata teknologi memiliki banyak penafsiran, dari sekedar peranti keras seperti komputer, pemutar MP3 dan sebagainya, dengan cara yang sistematis dan dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, teknologi ini juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia, yang terdapat dua kata, yang dimana yang pertama tekne, yang artinya kemampuan, dan yang kedua yakni adalah logia, yang artinya ungkapan. Teknologi ini juga berkaitan dengan pemanfaatan dan pengetahuan tentang perkakas dan keterampilan. Teknologi pengajaran. Teknologi yang merujuk pada teknologi pengajaran merupakan pemanfaatan dan pengetahuan spesifik dari perkakas dan keterampilan dalam pendidikan. Contoh, ketika guru menggunakan komputer, peranti keras pendidikan jarak jauh, atau internet untuk pengajaran, peralatan tersebut dianggap sebagai teknologi pengajaran. Baik, yang kedua adalah media. Media bentuk jamak dari perantara atau medium, yang artinya sarana komunikasi. Media ini juga berasal dari bahasa Latin, yakni medium, artinya antara, merujuk pada apa saja yang membawa informasi antara sumber dan penerima. Terdapat 6 kategori dasar media, yakni adalah teks, audio, visual, video, perekayasa, atau benda-benda dan orang. Dan tujuan dari media ini juga yakni adalah untuk memudahkan komunikasi dan belajar. Format media. Format media merupakan bentuk fisik yang di dalamnya terdapat pesan yang disertakan dan ditampilkan. Contoh format media ini adalah papan tulis, slide PowerPoint, CD, DVD, dan multimedia komputer. Sumber belajar. Sumber belajar sebagai semua sumber yang dapat dipakai oleh pelajar sebagai suatu sumber tersendiri atau dalam kombinasi untuk memperlancar belajar. Yang contohnya seperti pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan. Sumber belajar ini terbagi menjadi dua kategori, yang dimana yang pertama by design dan by utilization. Untuk pengertian by design ini yakni adalah sumber belajar yang sengaja dirancang atau dibuat untuk membantu belajar mengajar. Misal, buku, brosur, film, video, tape recorder, slide, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan untuk by utilization, sumber yakni adalah sumber belajar yang dimanfaatkan guna memberi kemudahan kepada seseorang dalam belajar, berupa segala macam sumber yang ada di sekitar. Contoh, seperti pasar, toko, museum, pakar, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Fungsi sumber belajar. Fungsi sumber belajar ini terdapat 3, yakni ada pertama, penggunaan sumber belajar disesuaikan dengan tingkat kebutuhan anak. Misalnya, ada seorang anak yang hanya menghendaki bahan dari sumber belajar yang sama. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan anak, pengulangan-pengulangan untuk menguasai kemampuan maupun keterampilan tertentu. Yang kedua, pada pendidikan anak usia dini, fungsi sumber belajar lebih cenderung memberikan kesempatan proses bersosialisasi kepada anak untuk mendapatkan dan memperkaya pengetahuan dengan menggunakan berbagai alat, seperti buku, narasumber, dan atau tempat. Yang ketiga, yakni fungsi sumber belajar yang lain adalah meningkatkan perkembangan anak dalam berbahasa melalui berkomunikasi dengan mereka tentang hal-hal yang berhubungan dengan sumber belajar atau hal lain.
Baik, materi kedua yakni adalah kriteria pemilihan. Kriteria pemilihan ini terdapat satu materi, ini pemilihan format media. Ini faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Pertama, teknologi dan media yang tersedia. Yang kedua, keragaman peserta didik, misalnya pembaca, bukan pembaca, atau lebih suka mendengar. Yang ketiga, tujuan yang harus dicapai, yang dimana sifat dan banyaknya tujuan. Contoh seperti kemampuan kognitif, kemampuan afektif, dan kemampuan motorik. Yang keempat, keadaan pengajaran, misal kelompok besar, kelompok kecil, atau pengajaran mandiri. Yang kelima, yakni kemampuan menyajikan dari tiap-tiap format media, semisal visual diam, visual bergerak, dan lain sebagainya. Baik, untuk materi ketiga yakni pengajaran dan belajar. Bahan-bahan pengajaran merupakan benda-benda spesifik yang digunakan dalam sebuah pelajaran yang mempengaruhi kegiatan belajar siswa. Contoh, materi penjumlahan sederhana tingkat sekolah dasar dikembangkan program peranti lunak komputer atau multimedia interaktif yang memungkinkan para siswa untuk berulang kali melihat materi, soal-soal praktis, membuat tanggapan terhadap soal, dan menerima umpan balik. Materi, soal, dan umpan balik yang spesifik tersebut merupakan bahan pengajaran. Untuk rangkaian kesatuan konkret abstrak, terdapat ada para ahli yang berpendapat tentang hal tersebut, seperti Edgar Dale berpendapat bahwa pembelajaran dapat memanfaatkan kegiatan pengajaran yang lebih abstrak sehingga mereka membentuk sekumpulan pengalaman yang lebih konkret untuk memberi makna pada representasi kenyataan yang lebih abstrak. Yang kedua, menurut Jerome Bruner, yang dimana belajar akan lebih mudah jika pengajaran mengikuti urutan mulai dari pengalaman konkret yang nyata ke penyajian yang lebih simbolis atau abstrak. Baik, untuk pengajaran dan belajar. Kegiatan pembelajaran saat ini, kecenderungan peralihan dari fokus pada pengajaran ke penekanan pada belajar. Guru yang menggunakan teknologi dan media dalam ruang kelas ke siswa yang menggunakan teknologi dan media kapan saja dan di mana saja. Terdapat prinsip-prinsip pengajaran efektif. Yang pertama, menakar pengetahuan sebelumnya yang dimiliki siswa, pengetahuan awal termasuk pengetahuan dan keterampilan prasyarat. Yang kedua, mempertimbangkan perbedaan individual, kepribadian, bakat umum, pengetahuan dalam salah satu mata pelajaran, dan sebagainya. Yang ketiga, menyatakan tujuan. Tujuan harus terperinci, sesuai dengan hasil atau standar yang diharapkan. Yang keempat, mengembangkan kemampuan metakognitif, keterampilan yang selektif dalam mengawasi, mengevakuasi, dan menyesuaikan pendekatan siswa. Yang kelima, menyediakan interaksi sosial, dukungan pedagogis dan sosial dari para guru dan sesama rekan siswa. Yang keenam, memasukkan konteks realistik, menerapkan pengetahuan autentik dan disajikan dalam konteks dunia nyata. Yang ketujuh, melibatkan para siswa dalam praktik relevan, yang dimana mendorong para siswa untuk menerapkan keterampilan yang sesuai dengan hasil yang diharapkan. Yang terakhir inilah menyediakan umpan balik yang konstruktif, terus-menerus, dan tepat waktu, yang dimana para siswa perlu tahu kenapa mereka gagal dan bagaimana mereka bisa meningkatkan kinerja mereka. Baik, untuk materi selanjutnya adalah peran teknologi dan media dalam belajar. Peran teknologi dalam media terdapat dua kategori, yakni pembelajaran berpusat pada guru, yang dimana teknologi dan media digunakan untuk mendukung penyajian pengajaran. Contohnya, guru menggunakan LCD untuk menampilkan berbagai grafik batang saat para siswa mempelajari laju pertumbuhan penduduk. Yang kedua, guru menampilkan rekaman video pemberian makan burung di kebun binatang yang dapat memudahkan presentasi guru tentang kebiasaan makan burung. Dan yang kedua adalah pembelajaran berpusat pada siswa, yang dimana siswa merupakan pengguna utama teknologi dan media. Yang pertama,
portofolio, yaitu kumpulan karya siswa yang menggambarkan pertumbuhan dalam sebuah periode waktu, meliputi artefak seperti buku bergambar, video, dan proyek multimedia komputer. Yang kedua, pendidikan jarak jauh. Contoh, video dan program komputer yang dikirim ke siswa perorangan. Dan kedua, ini radio, siaran televisi, dan telekonferensi yang dimanfaatkan secara langsung. Nah, untuk penelitiannya lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan lingkungan atau situasi fisik yang di dalamnya pembelajaran diharapkan berlangsung. Lingkungan belajar ini mencakup fasilitas fisik, suasana akademik dan emosional, serta teknologi pengajaran. Nah, lingkungan belajar ini terbagi menjadi dua kategori, yakni lingkungan belajar bersifat dalam waktu bersamaan, yang dimana terdiri dari pengajaran langsung, saling berhadapan, waktu dan tempat yang sama, dan pengajaran yang berlangsung di waktu yang sama, tempat berbeda. Yang kedua adalah lingkungan belajar bersifat tidak dalam waktu bersamaan, memungkinkan akses materi atau konten pada waktu yang berbeda oleh banyak siswa di berbagai tempat berbeda. Contoh, pengajaran melalui televisi, direkam dan ditampilkan hasil rekamannya, belajar mandiri menggunakan program komputer, CD interaktif, atau tutorial web. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Berjumpa lagi dengan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.